Halo Sob Was Kaltara, selamat datang dalam video tutorial pengisian FKIN pada BUMD Aneka Usaha melalui aplikasi Harmoni. Anda dapat mengakses aplikasi Harmoni melalui kode QR yang telah disediakan atau mengunjungi website harmonibpkp.id. Setelah halaman Harmoni terbuka, silakan sign in dengan username dan password yang telah dibagikan oleh BPKP. Selanjutnya klik isi data. Anda dapat melihat status pengisian data seperti berikut ini. Scroll ke bawah untuk melihat menu inputan BUMD berdasarkan tahun 2019 sampai dengan 2024, mulai dari menu profil hingga data dukung lainnya. Perlu kamu ketahui, ada 4 status penginputan data, yaitu belum, draft, final dan tervalidasi. Dalam Perdep nomor 4 FKIN BUMD Aneka Usaha, penilaian kinerja BUMD terbagi menjadi 3 aspek, yaitu aspek keuangan, aspek operasional dan aspek administrasi. Dengan bobot yang telah ditentukan seperti berikut ini. Pengisian profil. Klik tanda pena pada bagian profil. Setelah itu akan muncul berbagai kolom informasi untuk dilengkapi seperti identitas BUMD, silakan isi nama BUMD, serta pilih status BUMD. Kemudian isi data administratif BUMD dengan melengkapi provinsi, kabupaten, kota, serta pemilik BUMD. Setelah itu isi profil BUMD mulai dari pengisian nama direktur utama, jumlah direktur dan komisaris, alamat website dan media sosial, serta alamat lengkap BUMD. Selanjutnya isi legalitas dan dokumen BUMD mulai dari nomor perda pendirian, penyertaan modal pendirian hingga visi dan misi BUMD. Selanjutnya isi status BUMD, mulai dari pengisian kategori hingga status kepemilikan target KPI. Untuk pengisian KBLI, silakan klik referensi KBLI untuk menyesuaikan dengan kegiatan bisnis BUMD. Silakan isi link dokumen profil link BUMD. Setelah itu finalisasi pengisian profil dengan pilih draft apabila masih ada perubahan atau final apabila data sudah lengkap. Lalu klik simpan. Pengisian laba rugi. Silakan isi data laba rugi BUMD berdasarkan laporan keuangan BUMD yang telah diaudit. Isi mulai dari pendapatan operasional dengan melengkapi pendapatan utama hingga pendapatan subsidi. Setelah itu isi beban pokok pendapatan sehingga diperoleh laba bruto. Selanjutnya isi beban umum dan administrasi sehingga diperoleh laba rugi usaha. Kemudian isi penghasilan dan beban lain-lain sehingga diperoleh laba sebelum PPh final dan PPh badan. Selanjutnya isi beban pajak final untuk memperoleh laba sebelum pajak penghasilan. Isi beban pajak penghasilan untuk memperoleh laba tahun berjalan. Dan terakhir, isi penghasilan dan rugi komprehensif lainnya untuk memperoleh laba rugi komprehensif. Ketik angka 0 untuk pos akun yang tidak memiliki nilai, agar pengisian laba rugi dapat difinalisasi dan disimpan. Pengisian neraca. Dalam pengisian neraca terdapat 2 sisi yang perlu diperhatikan, yaitu sisi kiri dan kanan. Untuk menghitung kas dan setara kas silahkan isi kas tunai dan bank serta deposito dan surat berharga kurang dari 3 bulan. Untuk menghitung investasi jangka pendek, silakan isi deposito 3 bulan sampai dengan 1 tahun serta surat berharga lainnya. Selanjutnya di sisi kiri isi piutang usaha neto, dan sebelah kanan isi piutang non-usaha neto. Kemudian isi total aset tidak lancar dan investasi jangka panjang. Selanjutnya, isi nilai aset tetap serta total aset tidak lancar lainnya. Perlu diperhatikan, untuk pengisian nilai yang bersifat pengurang, seperti penyusutan, tidak perlu ditulis dengan angka negatif di sini. Kemudian isi total kewajiban dengan melengkapi pengisian kewajiban jangka pendek, utang lancar, pinjaman jangka pendek, serta kewajiban jangka panjang jatuh tempo. Setelah itu, isi total kewajiban jangka panjang dengan melengkapi pinjaman belum jatuh tempo dan kewajiban jangka panjang lainnya. Terakhir,
Lengkapi total ekuitas dengan mengisi penyertaan modal, modal lainnya, serta cadangan. Untuk laba ditahan, apabila bernilai negatif, maka penulisan angkanya juga harus menggunakan tanda negatif. Setelah itu, lakukan pengecekan apakah laporan keuangan sudah balance. Jika belum balance, periksa kembali nilai pada total aset, kewajiban, maupun ekuitas sesuai dengan laporan keuangan BUMD yang telah diaudit. Apabila sudah balance, lakukan finalisasi pengisian neraca, kemudian klik final dan simpan. Pengisian laporan perubahan ekuitas. Pertama, masukkan saldo per tanggal 1 Januari sesuai dengan posisi awal tahun pada masing-masing pos akun. Selanjutnya, isi bagian koreksi, jika terdapat penyesuaian atau pembetulan nilai pada pos-pos akun tersebut. Kemudian, lengkapi bagian mutasi, yaitu perubahan yang terjadi selama periode berjalan, baik penambahan maupun pengurangan. Setelah semua data terisi, periksa kembali agar seluruh nilai sudah sesuai dengan laporan keuangan BUMD. Jika sudah benar, lanjutkan ke tahap finalisasi dan simpan data. Pengisian pelanggan, proses bisnis, learning and growth. Langkah-langkah pengisian data pada perspektif pelanggan, proses bisnis, serta learning and growth dilakukan dengan cara yang sama. Perbedaannya terletak pada total bobot dan formula indikator pada masing-masing perspektif. Untuk perspektif pelanggan, total bobot yang digunakan adalah 7. Untuk perspektif proses bisnis, total bobotnya adalah 4. Dan untuk perspektif learning and growth, total bobotnya juga 4. Selain itu yang perlu diperhatikan dalam pengisian semua perspektif adalah berdasarkan kategori penilaian. Jika BUMD sudah memiliki KPI, maka pilih kuantitatif. Namun, apabila BUMD belum memiliki KPI, maka pilih kualitatif. Contoh pengisian kuantitatif pada perspektif pelanggan. Isi kategori dengan memilih kuantitatif, lalu isi bobot indikator maksimal 7 untuk BUMD non-infrastruktur. Isi kategori induk, nama induk yaitu nama BUMD itu sendiri. Setelah itu isi nama indikator, uraian pembilang dan penyebut berdasarkan Perdep nomor 4 tentang Juknis Fkin BUMD Aneka Usaha. Seperti berikut ini. Setelah itu isi nilai pembilang dan penyebut serta isi target capaian 100%. Dikarenakan bobot indikator yang terpakai masih 4 dari 7, maka lakukan tambah indikator. Setelah itu isi kekurangan indikator yaitu 3, pilih lagi indikator yang sesuai dengan kegiatan bisnis BUMD dalam Perdep nomor 4 seperti berikut ini. Jika total bobot sudah sesuai, lanjut finalisasi lalu klik simpan. Lalu untuk pengisian kategori kualitatif yaitu BUMD belum memiliki KPI, kategori penilaian disesuaikan dengan Perdep nomor 4 seperti berikut ini. Setelah itu sesuaikan bobot A, B, C dan D berdasarkan ketentuan dalam Perdep nomor 4 seperti berikut ini.
Pengisian administrasi. Silahkan pilih status tanggal penyerahan laporan tahunan berdasarkan kondisi BUMD. Setelah itu pilih status tanggal penyampaian RKAP ke KPM berdasarkan kondisi BUMD. Selanjutnya, isi data administrasi lainnya, data RPJMD, data Jakstrada, data corporate plan seperti berikut ini. Kemudian, finalisasi data administrasi dengan klik final lalu klik simpan. Terima kasih telah mengikuti tutorial pengisian FKIN BUMD Aneka Usaha. Pastikan seluruh data yang diinput sesuai dengan laporan keuangan dan indikator kinerja yang berlaku. Untuk panduan lebih lengkap, silakan scan barcode yang tersedia pada layar ini dan unduh panduan manualnya. Semoga bermanfaat.